Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah secara online lewat media ini. Karena kebaktian di gedung gereja di seluruh GKI yang berada dalam lingkungan Sinode Wilayah Jawa Barat untuk sementara perlu dialihkan menjadi ibadah online. Sebagaimana kita ketahui, kita berada dalam situasi waspada dengan merebaknya COVID-19. Kita perlu menghindari kontak fisik, menghindari orang berkumpul dalam kerumunan besar jumlahnya. Namun demikian, ini tidak berarti kita berhenti beribadah minggu. Bersama-sama dengan umat GKI, kita sebentar lagi akan beribadah dengan bantuan media ini. Supaya kebaktian ini bisa dihayati dengan baik, mari kita lakukan ibadah online ini dengan sikap beribadah, bukan seperti menonton tayangan TV atau film. Upayakanlah beribadah bersama dengan anggota keluarga di rumah. Dalam kebaktian ini, kita juga akan mengumpulkan persembahan seperti biasanya. Tema ibadah pada hari ini adalah mata yang dicelikan dan akan dilayani oleh Pendeta Samuel Akihari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Ada dua berita keluarga. Pertama, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 telah meninggal dunia Ibu Erni Susanti dari Gang Mandor 1 dalam usia 65 tahun. Kebaktian tutup peti diadakan pada hari Sabtu 21 Maret 2020 pukul 19 di Rumah Duka Husada, dilayani oleh Pendeta Lucia Wijaya. Pemakaman diadakan pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 pukul 8, berangkat dari Rumah Duka Husada ke TPU Pondok Rangon, dilayani oleh Pendeta Iwan Triwah Yudi. Yang kedua, berita keluarga pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 telah meninggal dunia Ibu Nita, kakak dari Penetua Yeni Cahyadi, beralamat di Bogor dalam usia 65 tahun. Kremasi telah diadakan hari Sabtu, tanggal 21 Maret tahun 2020 di Krematorium Sentra Medika Cibinong. Demikianlah warta lisan. Mari kita mulai Prapaskah keempat ini dalam tedukan hati dan datang kepada Tuhan di dalam keheningan. Mari bersama kita menyanyikan berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah kedamaian yang besar. Hormati
besarnya imanmu yang Saudara-saudara, mari kita mulai kebaktian kita dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tema kebaktian minggu hari ini ialah mata yang dicelikan. Belakangan ini, setiap kali mata kita melihat siaran TV atau melihat berbagai informasi di telepon genggam, yang kita lihat semuanya adalah berita mengenai wabah virus corona. Kita melihat betapa dahsyatnya virus ini bekerja menjangkiti orang-orang. Namun demikian, apakah hanya itu yang bisa kita lihat? Apakah mata rohani kita juga bisa melihat adanya Kristus yang berkarya di tengah-tengah kita setiap saat? Apakah kita juga bisa merasakan Kristus juga hadir ketika kita beribadah online saat ini? Di dalam Ayub 5 ayat 9 tertulis, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Dalam ibadah ini, mari kita memohon agar Tuhan memberikan kepada kita mata yang dicelikan. Mata yang dapat melihat hadirnya Tuhan di balik segala sesuatu yang kita alami dan jalani. Marilah kita berseru, Yesus, bukalah mataku untuk melihat-Mu. Buka mataku, melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan buka telingaku untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu Yesus. Mari dengan penuh kerendahan hati, bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat kami sejenak melihat ke belakang, kami bisa melihat betapa jelasnya karya-Mu di dalam hidup kami. Kasih-Mu senantiasa menopang saat kami berada di dalam kesulitan. Kasih-Mu selalu menguatkan saat kami terpuruk. Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Namun demikian, ketika menjalani hari ini dengan segala tantangannya, seringkali kami lupa untuk melihat Engkau. Yang kami lihat
Hanyalah begitu besarnya masalah, kesulitan, dan kegagalan kami, sehingga kami menjadi takut. Bahkan kami meragukan kasih dan penyertaan-Mu. Seringkali kami tidak dapat melihat hadirnya Engkau di dalam hidup kami. Tidak melihat betapa besar kasih-Mu kepada kami. Dan betapa baiknya rancangan-Mu untuk masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa kami. Tolonglah kami untuk bisa melihat kasih-Mu yang besar. Kami rindu, kasih kami kepadamu juga semakin hari semakin besar. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Dengarkanlah berita anugerah menurut Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau hidang dengan kasih-Ku padamu semakin besar. Selama ku hidup, ku puji terus kasih-Mu yang tulus, kekal dan lurus. Dan bila ku mati, ku yakin benar kasih-Ku padamu semakin besar. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Kami mau mengarahkan hati dan hidup kami untuk mendengar, untuk melihat, dan untuk mengalami Tuhan manakala kami diperhadapkan pada perjalanan hidup yang tidak mudah pada waktu-waktu ini.
supaya ternyata kami tidak hanya fokus pada situasi yang ada di sekitar kami, namun Tuhan memampukan kami untuk melihat lebih jauh daripadanya. Oleh sebab itu, dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami juga boleh terus menyadari kehadiran Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami, agar dengan cara itu kami semakin mantap untuk melalui, menapaki hari-hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada waktu ini. Kiranya Tuhan memampukan, Tuhan mengendalikan dalam segala sesuatu yang ada padanya, agar semua yang kami lakukan pada saat ini semuanya ada hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman,
Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sepanjang
Pembacaan kedua menurut Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil menurut penuturan Injil Yohanes pasal 9, kita baca ayat 1 sampai ayat 17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 17. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertengkaran di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Begitulah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan dengan penuh sukacita mewujud nyatakan dalam hidupnya setiap hari. Hosana, Hosana, Hosana.
saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita mengadakan kebaktian dalam cara yang tidak biasa. Untuk merespon situasi yang terjadi di sekitar kita dengan virus corona yang mewabah, maka secara bersama kita melakukan kebaktian online pada hari ini. Nah saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca dalam rangkaian lectionary, dan kita akan dituntun oleh tema mata yang dicelikan. Menarik saudara-saudara bahwa semua orang pasti sepakat dengan saya bahwa melihat atau dapat melihat adalah sebuah kebutuhan yang paling utama. Mengapa demikian saudara? Karena dengan melihat saudara dan saya dapat melakukan banyak hal. Dengan melihat kita punya perspektif, dengan melihat kita punya sudut pandang, dengan melihat kita dapat memahami segala sesuatu, baik keadaan maupun benda ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan melihat maka seseorang akan merasa bahwa hidupnya menjadi lebih utuh dalam perjalanan setiap aktivitas yang ia lakukan. Tetapi melalui tuntunan bacaan kita pada hari ini kita mau belajar bahwa yang paling diutamakan bukan semata melihat secara fisik, tapi kita mau belajar untuk melihat lebih jauh daripada itu, tentang bagaimana karya-karya Allah di tengah-tengah seluruh perjalanan hidup kita, yang bahkan banyak orang percaya tidak mampu untuk melihatnya, sekalipun mereka dapat melihat. Teks kita dari Injil Yohanes pasal 17, yang kalau kita mau baca dari ayat secara utuh, dari ayat 1 sampai ayat 41, mengisahkan tentang seorang yang buta. Dan orang ini mengalami kebutaan dalam waktu yang cukup lama. Dikatakan dalam teks kita bahwa ia adalah seorang pengemis. Namun ternyata hidupnya mengalami perubahan ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita melihat dalam teks ini saudara-saudara bahwa dalam percakapan dengan Yesus ia mengalami berbagai tahapan. Pertama-tama ia mengalami Yesus sebagai orang yang dikenal oleh orang kebanyakan. Tapi setelah perjumpaan dengan Yesus ia mengalami Yesus sebagai seorang nabi. Dan pada bagian akhir dari teks, kalau saudara meneruskan itu sampai pada ayat 41, ia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Dan ia tersungkur lalu menyembah Tuhan. Saudara-saudara, menarik kalau kita melihat bahwa istilah melihat yang ada di sepanjang teks kita dari Injil Yohanes pasal 9, ternyata dia terbentuk atau dia menggunakan dua kata yang berbeda-beda, yaitu kata blepo dan kata horao. Kata blepo artinya melihat dengan mata indrawi, sedangkan kata horao berarti melihat secara spiritual. Dengan blepo orang melihat sesuatu sebagaimana benda atau sesuatu situasi itu berada. Tapi dengan horao, orang dimampukan untuk melihat, menembusi atau melampaui apa yang terlihat oleh mata fisik. Dengan mata blepo orang hanya terbatas melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi melalui horao orang dapat mengalami kehadiran Tuhan secara utuh. Dan ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan saja pada masa itu atau bukan saja terbatas pada peristiwa itu, tapi lewat peristiwa itu orang pada akhirnya bisa melihat karya-karya Tuhan di sepanjang perjalanan hidup. Apa yang dialami oleh orang buta dalam teks kita juga menggunakan dua kata ini secara menarik. Bahwa pertama-tama memang orang ini adalah orang yang blepo, orang yang buta secara fisik. Namun Yesus melihat, Yesus horao terhadap orang ini dalam sudut pandang yang luar biasa. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, pada akhirnya orang yang buta ini, orang yang mengalami blepo ini, pada akhirnya dia mengalami kehadiran Tuhan. Dia tidak hanya bisa melihat secara fisik, tapi pada akhirnya dia bisa melihat karya-karya Tuhan. Dan itu berakhir pada sebuah pengakuan iman yang luar biasa tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang buta ini dia tidak hanya mengalami blepo pada akhirnya, tapi lewat perjumpaan dengan Tuhan, ia dapat melihat lebih jauh daripada itu. Ia dapat dimampukan untuk melihat karya-karya Tuhan, horau tentang apa yang Tuhan lakukan di sepanjang perjalanan hidupnya. Hal serupa terjadi dengan bacaan pertama kita dari kitab 1 Samuel pasal 16. Ketika Samuel akan datang untuk mengurapi Daud sebagai raja, pertama-tama ia menggunakan sudut pandang manusia.
Ia melihat dalam kapasitas blepo. Ia melihat hanya seperti apa yang orang lihat. Namun lewat tuntunan Tuhan, pada akhirnya dia dimampukan untuk melihat melampaui apa yang dilihat oleh orang. Dan karena itu setelah ia mengalami horau, atau setelah ia mengalami tuntunan dari atas, ia mampu melihat bagaimana karya-karya Tuhan lebih lanjut di sepanjang perjalanan tugas yang ia tempuh. Maka pada akhirnya teks itu kemudian berlanjut dengan kisah tentang bagaimana pada akhirnya Daud diurapi. Menarik bahwa teks kita menyebutkan bahwa manusia melihat sesuatu dengan mata, dengan ukuran-ukuran manusia. Tapi Tuhan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ia melihat menembusi hati dan pikiran manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang buta tadi, setelah ia melihat Tuhan, ia menjadi percaya. Ada seorang tokoh, filosof dan teolog Peter Abelard, memberikan istilah intelligo ut credam. Saya perlu mengerti, saya perlu melihat, supaya saya dapat percaya. Memang saudara-saudara, dalam hidup beriman ada orang-orang yang butuh melihat baru percaya. Ada orang-orang yang betul-betul perlu bukti untuk percaya kepada Tuhan. Namun bagaimanapun, sebagaimana penuturan kitab Injil pasca kebangkitan Kristus, Yesus mengatakan adalah berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Agustinus menggunakan istilah credo ut intelligam. Aku percaya supaya aku dapat mengerti. Aku percaya supaya aku dapat melihat. Aku percaya supaya aku dapat memahami apa yang Tuhan sedang karyakan di sepanjang perjalanan hidup. Dengan begitu saudara-saudara, mata yang dicelikan secara ideal dalam pemahaman iman menolong kita untuk melihat bahwa untuk percaya pada Tuhan, saudara dan saya sebenarnya tidak membutuhkan bukti. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak melihat. Dan pada waktu kita telah percaya pada Tuhan, saudara dan saya akan mengalami bukti-bukti penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam situasi dunia, situasi bangsa dan negara, bahkan situasi gereja yang berhadapan dengan virus corona yang begitu menakutkan. Kita dapat saja memilih untuk melihatnya dari sudut pandang blepo. Kita mungkin bisa terjebak untuk melihat virus ini sebagai sebuah pandemi global yang apa adanya. Bahkan mungkin dengan penglihatan yang sangat fisik tadi, kita bisa terjebak dalam polemik segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan virus tadi. Lalu pada akhirnya berakhir dalam ketakutan dan kekhawatiran. Namun firman Tuhan pada hari ini menolong saudara-saudara dan saya punya pilihan yang lain. Kita bisa melihat itu melampaui apa yang dilihat orang pada umumnya. Kita bisa melihat situasi yang kita hadapi pada masa ini dari sudut pandang horau. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita bisa belajar untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya secara utuh dan penuh di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Supaya pada akhirnya pergumulan kita pada waktu-waktu ini tidak membawa kita dan berakhir dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Tapi pada akhirnya situasi ini membawa saudara dan saya untuk mengalami kehadiran Tuhan secara penuh. Menghayati karya-karya Tuhan di sepanjang perjalanan hidup. Pengalaman Samuel, pengalaman orang yang buta tadi telah menolong kita supaya orang tidak hanya terjebak pada penglihatan secara fisik, tapi orang belajar untuk lebih daripada itu, melihat bagaimana karya-karya Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Itulah mengapa pentingnya Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus untuk tetap hidup sebagai anak-anak terang. Sebab ketika orang hidup dalam kedekatan dengan Tuhan, ketika orang hidup dalam relasi yang akrab dengan Tuhan, dan orang hidup memilih sebagai anak-anak terang, maka ia juga punya mata yang terang untuk melihat karya-karya Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Orang buta dalam teks Injil telah mengalami perubahan dari melihat fisik kepada melihat secara spiritual. Samuel yang tadinya terjebak untuk melihat dalam ukuran-ukuran manusia, setelah ia mengalami tuntunan dari atas, dari Allah, ia mampu melihat dari sudut pandang spiritual.
Maka persoalannya kemudian adalah apakah saudara-saudara dan saya juga mampu belajar untuk tidak hanya melihat secara fisik, secara blepo, tapi juga mampu untuk melihat lebih jauh daripada itu, melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya di sepanjang perjalanan hidup kita. Dengan melihat secara spiritual, saudara dan saya dimampukan untuk mengenali jalan Tuhan, mengenali jalan kebaikan, jalan kebenaran, dan jalan keadilan. Pada titik itulah ada ketentraman, ada kekuatan, sebab kita menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah malapetaka global yang sementara kita hadapi. Dalam cara itu kita percaya bahwa kita tidak pernah sendiri, sebab mata iman kita melihat melampaui apa yang kita sedang hadapi, bahwa kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Maka biarlah dalam teks-teks kita pada hari ini, dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan bersamaan dengan tema kita, kiranya saudara dan saya juga dicelikan untuk dapat terus melihat karya Tuhan di tengah-tengah situasi dan pergumulan kita pada waktu-waktu ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Maha besar Allah di dalam surga, Allah yang juga nyata di dalam perjalanan hidup kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami menjalani hidup seorang diri, sebab Engkau terus hadir dalam karya Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa meneguhkan kami untuk melalui, bahkan melampaui berbagai situasi dan kondisi yang kami hadapi khususnya pada waktu-waktu ini. Kami berdoa biarlah firman yang baru saja kami dengar, boleh memampukan kami untuk punya keyakinan, melihat segala sesuatu yang sedang kami hadapi, melampaui apa yang ada. Dengan mata spiritual, dengan mata iman kami percaya bahwa Tuhan bekerja lebih luar biasa lagi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami di tengah-tengah situasi yang kami hadapi pada waktu-waktu ini. Biarlah kami tidak terjebak untuk hanya melihat berbagai situasi dan kondisi hanya dari sudut pandang mata fisik kami, sebab kalau itu yang terjadi maka kami akan terjebak dalam berbagai percakapan-percakapan, berita-berita yang dapat saja membuat kami takut dan kehilangan kendali. Tapi ketika kami mampu melihatnya dari sudut pandang Tuhan, maka pada akhirnya kami tahu bahwa kami ada pada jalan dan ketetapan Tuhan, dan kami tahu persis, kami yakin bahwa kami ada di dalam rangkulan Tuhan yang aman. Biarlah dengan cara itu kami mau melanjutkan hidup kami di dalam keyakinan bahwa kami tidak pernah sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemerintah bangsa-bangsa di dunia yang bersama-sama bekerja untuk menanggulangi wabah virus corona. Kami berdoa menyerahkan pemerintah Indonesia secara khusus, kiranya Tuhan memberkati dalam segala upaya terbaik dalam percepatan penyelesaian persebaran virus ini. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan serta hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh bekerja di dalam kebaikan yang Tuhan mau nyatakan. Kami serahkan Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh kabinet. Tuhan memberkati mereka dalam segala upaya-upaya yang sementara dikerjakan.
Bersamaan dengan itu biarlah Tuhan menolong kami selaku warga masyarakat, supaya kami juga boleh mendukung setiap upaya pemerintah untuk menanggulangi wabah virus corona. Kami belajar dengan tertib untuk mengikuti protokol yang sedang diupayakan, yang telah diberikan kepada kami, supaya dengan begitu kami juga ikut ambil bagian dalam upaya bersama-sama dengan pemerintah untuk menanggulangi persebaran virus ini. Kami tidak tahu kapan hal ini akan berakhir, tapi satu hal yang kami tahu pasti, bahwa kami tidak pernah sendiri dalam melawan ini semua. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa pada saat ini, menyerahkan gereja di seluruh dunia, dan juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan gereja Kristen Indonesia, yang telah memutuskan untuk melakukan kebaktian dalam beberapa waktu ke depan dalam versi online. Tuhan berkati umat yang boleh jadi dihimpit oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan berikan kemampuan untuk melihat lebih jauh dari apa yang sementara dihadapi, supaya dengan cara itu mereka sadar betul bahwa mereka tidak ditinggal sendirian, tapi mereka melalui setiap tantangan dan kesulitan ini bersama-sama dengan Tuhan. Lebih daripada itu, biarlah dengan hikmat yang Tuhan beri, kami juga semakin bijak dalam bersosial media. Kami semakin bijak dalam percakapan-percakapan kami dalam grup-grup WhatsApp, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang ikut menambah kekhawatiran dengan berita-berita yang belum tentu benar, tapi kami menjadi orang-orang yang menebar ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah situasi yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke depan, kiranya Tuhan menopang dan Tuhan memampukan. Inilah kami dengan seluruh keberadaan kami, dengan setiap pergumulan kami serahkan masing-masing kami ke dalam tangan kasih-Mu, dengan semua hal yang kami hadapi. Kami yang sakit, kami yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha, kami yang bergumul dengan rupa-rupa persoalan hidup, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami mampu untuk melihat lebih jauh dari apa yang ada di hadapan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sebab kami menyatakan seluruh doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat kekasih Tuhan, kita telah melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam mencukupkan kebutuhan kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur, seraya mengingat firman-Nya dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Umat dapat memberikan persembahan dengan menaruh persembahan di dalam sebuah wadah dan mengumpulkannya dari minggu ke minggu untuk diserahkan pada saat kita kembali di gedung gereja, atau mengirimkannya lewat bank dengan melihat informasi dalam warta jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Baik itu di dalam jasmani kami yang sehat, maupun di dalam berkat
segala apapun yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kalau pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh membawa persembahan kami, biarlah sungguh persembahan ini boleh berguna untuk setiap orang yang membutuhkannya. Ajarkan kepada kami sebagai majelis jemaat untuk boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, jalanilah hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan, bukan kepanikan, dengan mata hati terarah kepada Kristus. Percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di Kalvari masih berkarya di tengah-tengah kita hari ini. Lihatlah dengan mata iman dan alami betapa ajaib salibnya, betapa ajaib kuasanya bagi saudara-saudara dan saya. Ajaib
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya segala karya Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus terus engkau alami di sepanjang ziarahmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.